Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan mata kuliah aljabar matrik dengan materi yang berjudul agent value dan agent vector yang akan disampaikan oleh saya sendiri, M. Haikal Rohman, dengan NIM akhiran 061 dan teman saya. Dan saya Muhammad Rafi Setiawan dengan NIM akhiran 159. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Jadi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, konsep nilai agent value dan agent vector memiliki peranan yang sangat penting. Nilai agent digunakan untuk memahami sifat dasar dari suatu transformasi linear yang dipresentasikan oleh matriks. Konsep ini muncul dalam banyak aplikasi seperti grafika komputer untuk rotasi dan skalaan objek, juga dalam fisika untuk menganalisis getaran mekanis, aliran panas, dan mekanika kuantum, juga dalam bidang biologi yaitu untuk memodelkan dinamika populasi. Pada bidang ekonomi juga dalam analisis sistem dan prediksi, juga dalam sistem pendukung keputusan untuk optimasi dan pemodelan. Kesamaan karakteristik yang digunakan untuk menentukan nilai agent memberikan informasi tentang perilaku sistem yang kompleks. Dengan mengetahui nilai dan vektor agent, kita dapat memahami arah dominan perubahan, stabilitas sistem, dan struktur data. Oleh karena itu, pembahasan mengenai nilai agent vektor dan agent value menjadi fundamental dalam mata kuliah aljabar linear dan geometri, serta menjadi dasar bagi pengembangan algoritma di bidang komputasi dan analisis data. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan apa itu agent value dan agent vector. Jadi jika A adalah matriks n kali n atau bisa disebut matriks persegi, maka vektor tidak nol atau non trivial. X di mana R pangkat n disebut vektor agent dari A jika AX sama dengan perkalian suatu skalar dengan X, yaitu AX sama dengan lambda X. Skalar lambda disebut nilai agent dari A dan X dinamakan vektor agent yang berkoresponden dengan lambda. Untuk kata agent berasal dari bahasa Jerman yang artinya asli atau karakteristik. Dengan kata lain, nilai agent menyatakan nilai karakteristik dari sebuah matriks yang berukuran n kali n. Vektor agent X menyatakan matriks kolom yang apabila dikalikan dengan sebuah matriks n kali n menghasilkan vektor lain yang merupakan kelipatan vektor itu sendiri. Lalu operasi AX sama dengan lambda X menyebabkan vektor X memanjang atau menyusut dengan vektor lambda. Arah sama jika lambda lebih dari 0, arah berlawanan jika lambda kurang dari 0. Untuk agent value, jika A adalah sebuah matriks berukuran n kali n, maka lambda adalah nilai agent dari A jika dan hanya jika memenuhi persamaan AX sama dengan lambda X, maka lambda identitas min AX sama dengan 0. Atau jika akar solusi tidak trivial, yaitu X tidak sama dengan 0, maka bisa menggunakan persamaan determinan identitas lambda min A sama dengan 0. Persamaan ini disebut persamaan karakteristik. Akar-akar persamaan adalah nilai-nilai agent. Lanjut ke contoh soal. Misalkan A merupakan sebuah matriks 2 kali 2 yang berisi bilangan 3, 0, min 1, dan vektor X yaitu 1, 2 merupakan vektor agent dari A dengan nilai agent yang berkoresponden lambda sama dengan 3. Lanjut. Karena AX itu 3, 0, 8, min 1 dikali 1, 2 menghasilkan vektor 3 dan 6, yang mana X nya bisa kita keluarkan dan diperoleh lambda sama dengan 3. Next,
Nah, seperti yang bisa kita lihat pada gambar, cara menghitung agent value dan agent vector. Diberikan sebuah matriks A berukuran n kali n. Vektor agent dan nilai agent dari matriks A dihitung sebagai berikut. Jadi ada persamaan AX sama dengan lambda X. Lalu kedua ruas dikalikan dengan matriks identitas, yang mana matriks dengan matriks A akan menghasilkan matriks itu sendiri, sehingga AX sama dengan lambda I kali X. Lalu kita pindah ruas menjadi lambda I min AX sama dengan 0. X sama dengan 0 adalah solusi trivial dari lambda I sama dengan AX sama dengan 0. Agar lambda I sama dengan AX sama dengan 0 memiliki solusi tidak 0, maka haruslah determinan lambda I sama dengan determinan lambda I min A sama dengan 0. Persamaan tersebut dinamakan persamaan karakteristik dari matriks A, dan akar-akar persamaan tersebut yaitu lambda dinamakan akar-akar karakteristik atau nilai-nilai agent. Oke, kita lanjut ke contoh soal 2. Diberikan soal tentukan nilai agent dan vektor agent dari matriks A 3, 0, 8, dan 1. Next. Pertama, kita harus menentukan nilai agent terlebih dahulu agar untuk mencari vektor agent. Lambda I sama dengan A. Kita masukkan nilai I-nya yaitu 1, 0, 0, 1 dikurangi matriks A sama dengan lambda 0, 0, lambda dikurangi 3, 0, 8, min 1. Next. Lalu kita cari determinan lambda I min A sama dengan 0. Kita cari sehingga didapati hasil akhir yaitu lambda yang pertama sama dengan 3 dan lambda yang kedua sama dengan min 1. Next. Kita lanjut ke poin B, yaitu menentukan vektor agent menggunakan rumus kurung lambda I min A X sama dengan 0. Kita masukkan lambdanya seperti nilai tadi. Next. Untuk lambda 3 yaitu 0, 0, min 8, 4 dikali kita pecah X nya menjadi vektor X1 dan X2 sama dengan vektornya lah, kita juga pecah menjadi 0 dan 0. Next. Dapatkan min 8X1 plus 4X2 sama dengan 0. Lalu kita operasikan sehingga didapatkan solusi X1 sama dengan setengah T, X2 sama dengan T, yang dimana T merupakan bilangan real. Next. Lalu vektor agent X sama dengan X1 X2 dikurangi setengah T dan T, yang mana kita keluarkan T nya. Jadi vektor setengah 1 adalah basis untuk ruang agent dengan lambda 3. Ditulis E3 sama dengan X, T sama dengan T, vektor setengah 1, yang mana T merupakan bilangan real. Lalu untuk lambda sama dengan min 1 kita operasikan kembali, kita masukkan lambdanya dengan min 1. Next. Kita operasi perkalian, lalu didapatkan hasil akhir solusinya yaitu X1 sama dengan 0, X2 sama dengan T, yang mana T merupakan bilangan real. Next. Vektor agent X, X1, X2 sama dengan dikurangi 0T sama dengan T merupakan bentuk ruang agent. Jadi vektor 0, 1 adalah basis untuk ruang agent dengan lambda sama dengan min 1. Ditulis E min 1 sama dengan X sama dengan T, vektor 0, 1, yang mana T merupakan bilangan real. Next. Lanjut ke contoh soal 3. Diketahui matriks A merupakan matriks 3 kali 3. Carilah nilai-nilai agent dari matriks A dan basis untuk ruang agent. Langsung kita masukkan lambdanya dikurangi dengan
matriks A, sehingga didapati sebagai berikut. Next. Lalu kita menggunakan rumus determinan lambda I min A sama dengan 0. Kita cari determinannya dengan metode Sarus. Next. Nah, didapatkan hasil akhir yaitu lambda min 5 kali lambda min 3 dikali lambda min 3 min 4 sama dengan 0. Jadi lambda 1 yang pertama yaitu sama dengan 5 dan lambda yang kedua sama dengan 1. Untuk lambda sama dengan 5 kita masukkan lambdanya itu 5, sehingga 5 dikurangi 3 itu 2, lalu 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Next. Lalu kita selesaikan dengan eliminasi Gauss-Jordan. Diperoleh persamaan X1 tambah X2 sama dengan 0, sehingga X1 sama dengan min X2. Kita misalkan X2 sama dengan T, maka X3 sama dengan X1 sama dengan min S. Next. Lalu ditulis ruang agent E5 sama dengan X min S ST. Kita keluarkan S-nya sehingga vektor min 1 1 0 ditambah T 0 0 1. S dan T merupakan bilangan real, sehingga basis ruang agentnya adalah min 1 1 0 0 0 1, karena min 1 1 0 dan 0 0 1 merupakan bebas linear. Next. Untuk lambda sama dengan 1, kita masukkan lambdanya 1, lalu didapatkan hasil min 2 2 0 2 min 2 0 0 0 min 4 dikali dengan X X1 X2 X3 sama dengan vektor 0. Next. Kita eliminasikan seperti tadi, didapatkan hasil akhir X sama dengan X3 sama dengan 0, X1 min X2 sama dengan 0, sehingga X1 sama dengan X2. Kita misalkan X2 sama dengan T, maka S1 sama dengan T. Next. Untuk ruang agent E1 ditulis E1 sama dengan X sama dengan vektor T T0. Kita keluarkan T-nya sehingga didapati hasil 110 dengan T merupakan bilangan real. Jadi basis ruang agentnya sama dengan 110. Next. Nah, untuk penjelasan alur kode akan dijelaskan teman saya. Kemudian kode Pythonnya di sini kami menggunakan library NumPy, yaitu dengan fungsi np dan line_out.h untuk menentukan agent field dan agent vector. Pada contoh yang ini dibuktikan jika lambda 1 sama dengan 3 dan lambda 2 sama dengan min 1. Di sini kita menggunakan matriks yang tadi. Di sini ketemu yaitu min lambda sama dengan 1 dan lambda 2 sama dengan 3. Lalu untuk vektor agentnya di sini juga setengah. Di sini bisa dibuktikan jika vektor agentnya adalah setengah T dan T. Di sini juga setengah T dan T. Untuk yang lambda dengan 3. Untuk lambda sama dengan min 1, di sini hasilnya T vektor 0 1 di sini. Sini juga vektor T0 dan 1.
Untuk contoh yang ketiga, untuk contoh yang ketiga, lambdanya ketemu 5 dan 1. Eigenvaluesnya yaitu lambda 5 dan 1. Untuk lambda sama dengan 5, ketemu T dan dengan vektor 001. Di sini juga ketemu vektor T sama dengan 5 dan vektor T sama dengan 001. Untuk lambda sama dengan 1, di sini ketemu T dan vektor 120 10. Di sini juga ketemu vektor T 10. Oke, mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.